Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga besar Dayah Tengku Irhut, Desa Ulemadan yang berbahagia. Tanpa terasa baru 5 tahun usia Dayah Tengku Irhut sudah mulai maju. Hal ini yang pantas kita ucapkan agar kita tidak sombong. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini bukan karena kecerdasan pengurus yayasan, bukan karena kehebatan ketua pembina, bukan karena semata-mata karena guru, tapi kurnia Allah yang diberikan kepada keluarga Dayah Tengku Irhut. Dia ingin mencoba apakah kita semua pandai bersyukur atas nikmat yang kita dapat selama 5 tahun atau kita akan jadi orang yang mengingkari nikmat Allah tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, Desa Ulemadan pada tahun 50-an, 60-an itu dikenal dengan tempat berkumpulnya para ulama. Sehingga di desa Dayah Ulemadan ada 3 dayah, 3 pesantren yang sangat terkenal. Ada Dayah Timur, karena letaknya sebelah timur, yang dipimpin oleh kakek saya, Abisi, almarhum Tunku Yahya bin Abbas. Dan ada Desa Dayah Barat, itu yang dipimpin oleh kakek Profesor Dr. Muslim Ibrahim yang jadi guru besar di Yayin Banda Aceh. Dan ada Dayah Tunong yang dipimpin oleh almarhum Tunku Muhammad Rishad, kakek dari Tunku Imam Ulemadan, Muda Wali. Ketiga-tiga dayah tersebut sudah meredup setelah para pendirinya meninggal dunia. Maka Dayah Tengku Irhut yang dulunya nama Nasrul Muta'allimin, kita sengaja mengembangkan kembali supaya cita-cita dari almarhum Tengku Yahya bin Abbas tercapai. Maka bersyukur itu tidak selamanya dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi bersyukur adalah dengan berupaya mencerdaskan keluarga yang ada di Desa Ulemadan dan tercapai cita-cita dari para pendiri dayah tersebut. Pemirsa yang berbahagia, pada biasanya satu lembaga pendidikan termasuk dayah pesantren itu berkembang maju karena ada 4 unsur. Yang pertama, bi'ilmil ulama, peran guru yang mengajar. Sekarang guru kita masih sedikit karena baru tingkat sanawiyah. Saya berharap guru tidak hanya mengajar di lokal, tapi mengajar di luar lokal. Karena pada waktu akan datang, kendati pun sudah ditetapkan gaji honor guru yang mengajar di Dayah Tengku Irhut oleh kepala sekolah. Namun bagi guru yang memiliki kreativitas, kesungguhan, dan rajin dalam berbagai macam kegiatan, itu akan diberikan tambahan oleh pembina yang ada di Medan. Yang kedua, maju dah itu bi'adlil umara, adilnya para pemimpin. Tentu ketua yayasan, pimpinan sekolah harus melihat mana guru yang berperan, mana yang tidak. Mana guru yang rajin, mana yang tidak. Mana guru yang terus aktif dalam berbagai kegiatan. Jangan hanya dia datang pada waktu mengajar, tetapi juga datang pada setiap kegiatan yang diikuti para santri. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, pemurah donatur. Sampai saat ini belum ada donatur yang memberikan bantuan untuk Dayah Tengku Irhut. Semua asrama putri, asrama putra yang ada, termasuk kantor majelis guru dan lokal, itu saya bangun dengan dana sendiri. Maka apabila nanti sudah berkembang, saya yakin donatur baik pemerintah atau swasta akan memberikan perhatian untuk pengembangan Dayah Tengku Irhut. Yang keempat,
bidu'ail fuqara, doanya orang fakir yang ada di desa Ulemadan. Kita jangan pesimis dengan doa. Apabila orang berdoa cukup banyak untuk daerah kita, pasti akan maju. Doaul arba'in, ka doail wali, 40 orang berdoa. Sama doanya semua, sama si doa seorang wali. Saya yakin ratusan penduduk desa Ulemadan, apabila mereka sepakat semua mendoakan agar daerah Tengku Irut maju, pasti susah dia akan maju. Pada masa awal lahir daerah ini, mendapat cercaan berbagai macam. Dari kiri kanan, dari utara selatan. Tetapi sekarang daya sudah mulai maju, orang sudah mulai memuji. Kenapa bisa maju? Pertama, karena alumni-alumni daya kita sudah banyak berhasil melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, bangunan sudah bertambah. Yang ketiga, ikut sertanya Tengku Imum dan Kesi yang ada di desa Ulemadan, sehingga ini menjadi pendorong bagi masyarakat lebih percaya karena sudah berkumpul ulama dan umara, ulama dan pemimpin yang ada di desa Ulemadan. Yang keempat, fasilitas kita yang terus bertambah. Para pemirsa yang berbahagia, bagi pembina Yayasan Tengku Irut yang selalu menjadi pikiran di Medan, bagaimana supaya daerah ini tercapai target. Saya berulang kali mengatakan ada 3 target yang harus dicapai di daerah ini. Yang pertama, sukses dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya santrinya harus rajin dan gurunya harus rajin. Keduanya memiliki tata tertib. Guru punya tata tertib, murid juga harus ada tata tertib. Apabila guru tidak menjaga tata tertib, maka kepala sekolah, pengurus yayasan dapat mempertimbangkan untuk menggantikan guru tersebut. Target yang kedua, harus sukses dalam pembinaan akidah anak, akhlak anak dan ibadah anak. Kalaupun segi intelektual kita mungkin masih rendah dibanding pesantren modern lain, namun kita harus ciptakan anak didik kita lebih baik akhlaknya dibanding alumni pesantren-pesantren yang modern yang lain. Yang ketiga, target kita harus sukses dalam menjaga kebersihan dan ketertiban serta keindahan. Saya tidak mau melihat lagi ada kotor yang ada di samping daya. Sehingga orang dapat melihat apabila datang situ menjadi mereka senang. Faj'al af'idatan tahwi ilaiha. Buatlah setiap orang yang pernah melihat daerah ini menjadi rindu untuk kembali lagi. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, di samping pembina Yayasan Medan terus memperhatikan dan memikirkan pengembangan. Maka dari itu saya tegaskan ada kewajiban guru di samping mengajar. Kewajiban itu yang pertama, guru wajib mempromosikan daya. Tidak mungkin daya ini kita promosikan kalau tidak guru dan murid itu menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu jangan kita lihat pada teori-teori yang dibuat, tapi prakteknya bagaimana. Yang kedua, kewajiban majlis guru mempercepat tercapai 3 target tersebut. Yang ketiga, semua keluarga dayah Tengku Irut menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Tidak lama lagi kita sudah terima murid baru. Sebelum kita terima pun sekarang sudah mencapai 70% dari target yang kita harapkan. Maka sisa-sisa masa libur ini kita berharap mendapatkan 10 orang lagi kita sudah mencapai target seperti yang kita harapkan. Dari itu saya ingatkan kembali. Semua kewajiban yang dibebankan kepada pembina sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal pembina menuntut bagaimana pengurus yayasan, kepala sekolah, majelis guru supaya dapat melanjutkan misi dan visi mereka sehingga tahun ini kita mencapai seperti apa yang kita targetkan. Selamat bekerja. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.